A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna ummatan wasaton wa ja'alna ummatan musliman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa ala mujahidina wa syahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman bi isanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa, pecinta Partai Keadilan Sejahtera yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji kepada Allah atas segala karunia-Nya kepada kita, atas segala nikmat-Nya yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua, umat Islam yang senantiasa meniti jalannya dan berjihad di jalannya hingga akhir zaman nanti. Kultum kali ini kita akan membahas Islam rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Inilah misi Islam di dalam kehidupan ini, bahwa Islam itu menjadi rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya bagi manusia, tentu juga bagi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruhnya benda-benda langit, benda-benda bumi, semua alam semesta menjadi rahmat baginya. Begitu juga diutusnya Rasulullah SAW, bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Saba 34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk segenap manusia yang membawa kabar gembira dan memberi peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. Jadi rahmat Allah itu memang menjadi dasar bagi Islam. Bagi seorang muslim, dia harus menjadi rahmat bagi lingkungannya, bagi keluarganya, bagi koleganya. Maka itu seorang muslim hendaknya menjadi bagian kasih sayang daripada kasih sayang Allah. Allah telah menciptakan rahmat ketika menciptakan alam semesta, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, khalaqa yawma khalaqas samawati wal ard, telah menciptakan pada hari diciptakannya langit dan bumi, mi'atar rahmah, yaitu 100 rahmat. Dan kulli rahmatin fiha, dan semua rahmatnya, salah satu rahmatnya Allah diberikannya kepada fil ardi, kepada bumi. Jadi ketika Allah menciptakan rahmat bagi alam semesta, hanya satu rahmat diturunkan kepada bumi. Sementara yang 99 itu ditangguhkan nanti di akhirat. Sebagaimana Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, dalam menafsirkan surat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah,
dan Maha Penyayang. Ibnu Katsir mengatakan Ar-Rahmanu dunya wal akhirah war-Rahimu ar-Rahimul akhirah. Jadi satu rahmat yang diturunkan kepada bumi dan alam semesta ini disebut Ar-Rahman. Inilah kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada alam semesta ini yang dibagi-bagi untuk semua makhluknya, termasuk hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan dan semuanya. Sementara 99 ditangguhkan nanti di yaumil akhir sebagai Ar-Rahimullah, sebagai kasih sayang Allah yang dikhususkan untuk orang-orang muslim dan mereka yang memasuki surga. Maka ada 3 aspek yang harus kita perhatikan dalam memahami Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama yaitu Islam itu sendiri. Islam sebagai agama damai. Islam sebagai agama yang selamat. Karena arti salama atau salima itu artinya selamat. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum itu artinya keselamatan bagi Anda. Sehingga Islam itu dasar pertama rahmatan lil alamin. Apakah dasar itu sebagai dasar akidah, dasar ibadah, dan dasar seluruh aspek kehidupan? Apakah itu politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan rahmat alam semesta, Islam menjadi dasar. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan ini sebagaimana Allah menyatakan, "I'dilu, berbuat adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa," dan keadilan itu mendekatkan kepada takwa. Sehingga orang-orang yang bertakwa ini harus berbuat adil. Adil di dalam mengelola negara, adil dalam setiap individu. Keadilan dalam Islam tidak memandang apakah dia kaya, miskin, tua, muda, laki, perempuan, atau apakah dia pemerintahan atau rakyat jelata. Semua harus sama, khususnya keadilan di dalam pemerintahan, di dalam pengelolaan negara. Inilah yang disebut dengan di dalam hukum semua sama, tidak ada bedanya pandang bulu. Itu yang kedua. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi ini semua atas dasar keadilan, di mana di dalamnya ada keseimbangan yang berarti adil. Dan yang ketiga adalah kemerdekaan. Hurriyah. Kemerdekaan ini sangat penting bagi rahmatan lil alamin, karena kemerdekaan itu adalah hak asasi manusia, bukan hanya hak semua bangsa. Maka bagi Islam, keadilan bukan hanya bagi rakyat Indonesia, tapi keadilan bagi seluruh umat manusia. Kemerdekaan di sini adalah kemerdekaan yang hakiki, bukan sekedar kemerdekaan fisik, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan gerak, bukan. Tapi kemerdekaan yang hakiki adalah merdekanya seseorang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang keempat adalah persamaan. Persamaan ini adalah penting. Tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Ini kawan saya, ini bukan. Ini partai saya, ini bukan partai saya. Ini pemerintah, ini bukan. Ini pendukung saya, ini bukan. Tidak boleh. Persamaan semua sama di mata hukum siapapun dia. Bahkan Rasulullah SAW tidak melebihkan bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu. Wa abaukum wahid, dan bapak kalian adalah satu, yaitu Nabi Adam. Ala, ketahuilah, la fadlu li arabi wala ajam, tidaklah lebih utama bangsa Arab daripada
bangsa lainnya. Wala azmi ala Arabi, dan bangsa lainnya tidaklah lebih utama daripada bangsa Arab. La asadin, tidaklah seorang hitam lebih utama ala ahmar kepada yang merah. Wala ahmari fadlu min asadi, dan tidaklah orang yang berkulit merah lebih utama daripada kulit hitam. Semua sama, illa bitaqwallah, kecuali yang membedakan mereka adalah takwa kepada Allah. Demikianlah Islam sebagai rahmatan lil alamin, tidak memandang suku, agama, bangsa dan negara. Semua sama di hadapan Islam. Islam harus menjamin hak-hak seseorang, hak-hak kemanusiaannya, hak-hak ketuhanannya. Bahkan orang lain juga tidak boleh dipaksa untuk memasuki agama Islam, karena agama Islam itu memberikan kebebasan yang luas. Sebagaimana firman-Nya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Inilah nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, di mana tidak boleh ada yang menzolimi dan tidak boleh ada yang terzolimi. Kedua-duanya tidak boleh, maka semuanya harus seimbang. Inilah kami tutup dengan sebuah hadis, di mana Allah ketika menciptakan rahmat itu, Inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah yang maha tinggi, khalaqa yawma khalaqas samawati wal ard, telah menciptakan pada hari diciptakannya langit dan bumi, mi'atu rahmah, yaitu 100 rahmat. Faja'ala fiha fil ardi rahmatan, maka dijadikannya satu rahmat untuk bumi. Lalu fiha, dan padanya, dan burung-burung dan binatang hewan-hewan, dan seorang ibu mencintai anaknya, kasih sayangnya, semuanya itu dibagikan. Dan ketika kiamat datang, kata Nabi, faida akmalaha, maka ketika itu disempurnakanlah rahmatan, 99 rahmat. Demikianlah sedikit kultum 7 menit ini bisa kita pahami bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.